Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Papa Ari ya. Atau nama saya lengkapnya adalah Eko Arianto. Jadi kali ini Papa Ari akan membahas mengenai video pembelajaran matematika. Untuk materinya adalah fungsi komposisi. Untuk saya sarankan agar bisa ada pemberitahuan, ada notifikasi, umpamanya nanti ada video-video baru saya, silakan bisa untuk subscribe akun YouTube saya ini dan juga like kalau bisa sambil untuk di-share gitu ya. Jadi kita langsung saja untuk materi kali ini. Jadi yang akan kita pelajari pada fungsi kali ini adalah mengenai fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Kita akan mempelajari fungsi. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan fungsi. Jadi fungsi ini definisinya adalah hubungan atau relasi antara dua himpunan yang menghubungkan setiap elemen dari himpunan pertama. Himpunan pertama ini dinamakan dengan domain, dengan tepat satu elemen di himpunan kedua. Nah, pasangannya namanya adalah kodomain. Untuk contohnya bisa dilihat di layar. Di sini untuk himpunan yang A atau domainnya ini ada 3 orang dengan pakaian adatnya, dan B-nya itu adalah nama daerahnya. Di sini dihubungkan. Jadi untuk yang pertama itu dihubungkan dengan yang paling atas itu adalah Kalimantan Selatan. Untuk yang tengah itu adalah pakaian adat Jambi, dan yang terakhir itu adalah pakaian adat Lampung. Nah, ini salah satu contoh dari fungsi. Jadi dipasangkan satu-satu ya tepat ke ke daerah himpunan B-nya atau kodomainnya. Nah, pada contoh ini diilustrasikan bahwa terlihat adanya hubungan antara dua himpunan dari himpunan A dan B tadi. Hubungan ini berupa baju adat yang sesuai dengan provinsi atau daerahnya yang ada di Indonesia. Setiap anggota himpunan baju adat memiliki satu pasang yang tepat di himpunan provinsi, dan hubungan ini dikenal dengan istilahnya adalah fungsi. Jadi intinya adalah dari semua himpunan anggota A, jadi anggota pada himpunan itu mempunyai pasangan tepat satu. Jadi harus mempunyai pasangan semuanya, tetapi harus satu. Ya, untuk masalah nanti memasangkan di daerah B-nya atau daerah kodomainnya itu kok ada yang lebih satu atau tepat satu, itu tidak masalah. Yang penting adalah setiap anggota untuk himpunan A atau domain itu mempunyai pasangan atau panah, tapi jumlah panahnya itu adalah tepat satu, tidak boleh lebih. Kalau lebih dari satu maka bukan fungsi. Atau ada yang tidak mempunyai pasangan pada himpunan A, itu bukan namanya fungsi. Itu tadi pengertian dari fungsi. Berikutnya jenis-jenis fungsi berdasarkan hubungan domain dan kodomain. Yang pertama adalah fungsi surjektif atau onto. Suatu fungsi A ke B dikatakan surjektif jika setiap anggota himpunan himpunan B maksudnya atau daerah kodomain mempunyai pasangan di himpunan A atau domain. Dengan kata lain, daerah hasil sama dengan daerah kodomain. Kita coba lihat contohnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk setiap anggota A ini mempunyai pasangan ke B, dan di B-nya itu semuanya mempunyai pasangan yang berasal dari himpunan A. Ini dinamakan dengan fungsi surjektif atau fungsi onto. Yang selanjutnya adalah fungsi injektif atau satu-satu. Nah, di sini suatu fungsi A ke B dikatakan injektif jika setiap anggota himpunan B atau kodomain mempunyai paling banyak satu pasang di himpunan A atau domain. Dengan kata lain, tidak ada dua elemen berbeda di domain yang mempunyai pasangan yang sama di kodomain. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini
Jadi untuk anggota himpunan B ini mempunyai pasangannya hanya satu pada himpunan A. Nah, jadi tadi maksimalnya adalah satu, di sini adalah satu-satu. Masalah yang terakhir Jawa Barat itu tidak ada, tidak masalah. Yang penting di situ maksimal satu, berarti bisa tidak mempunyai pasangan, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada yang lebih dari satu, double atau tiga, itu juga tidak boleh. Yang terakhir adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Di sini pengertiannya adalah suatu fungsi A ke B di mana dikatakan bijektif jika fungsi tersebut sekaligus merupakan fungsi surjektif dan injektif. Jadi gabungan antara fungsi surjektif dan injektif, di mana setiap elemen di domain dipasangkan tepat satu di elemen kodomain dan setiap elemen di kodomain dipasangkan tepat satu di elemen domainnya. Nah, untuk contohnya bisa dilihat. Nah, di sini. Jadi yang pertama adalah semuanya mempunyai pasangan tadi, ya. Dan pasangan di B-nya itu tepat satu, semuanya mempunyai pasangan, maka ini disebut dengan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Jadi tepat satu. Jadi semuanya itu mempunyai pasangan tepat satu-satu, baik dari A ke B-nya itu semuanya adalah satu-satu, maka disebut dengan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, kuis. Nah, di sini coba jawab pertanyaan berikut dengan benar. Di sini bisa dilihat ada dua buah himpunan ya, A sama B, himpunan domain sama kodomain. Tentukan jenis fungsi yang sesuai dengan gambar tersebut. Kira-kira apa? Nah, fungsi injektif ya, bisa dilihat. Karena apa? Karena untuk setiap anggota B itu mempunyai pasangan maksimalnya satu dari anggota A, maka disebut dengan fungsi injektif. Berikutnya kita tadi kuisnya cuma satu ya. Nah, nanti silakan bisa dipelajari dengan baik. Jadi intinya kali ini kita sudah mempelajari fungsi terdiri dari 3 tadi ya. Dan umpamanya belum paham bisa diputar ulang. Mungkin demikian materi kali ini mengenai fungsi ya. Semoga paham. Ketemu lagi pada materi-materi yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.